Asal satu syarat terpenuhi, media Cina yakin timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah. Media Cina yakin timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah asal satu syarat terpenuhi. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yakni Bahrain dan Cina. Dua pertandingan tersebut bisa dibilang tidak akan mudah karena timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain terlebih dulu di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan bertolak ke Cina untuk bertanding melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium. Meski akan melawan musuh kuat, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal yang apik. Pada dua laga sebelumnya, anak-anak asuh Shin Tae-yong sukses mendapatkan 2 poin karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Cina malah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Adapun Bahrain mampu mengalahkan Australia dan kalah dari Jepang. Meski sejauh ini belum meraih kemenangan, timnas Indonesia rupanya cukup mendapat sorotan. Hal itu tidak lepas dari datangnya para pemain keturunan ke dalam skuad Garuda. Kedatangan pemain keturunan dinilai menaikkan kualitas permainan dan kekuatan timnas Indonesia. Salah satu media Cina, Sohu.com, ikut menyorot kekuatan timnas Indonesia saat ini. Dalam rilis mereka, Sohu.com sebenarnya tidak begitu yakin bahwa Cina bisa mengalahkan timnas Indonesia. Namun, Sohu.com mempertimbangkan satu syarat yang harus dipenuhi agar anak-anak asuh Branko Ivankovic bisa mengalahkan tim Merah Putih. Syarat yang dimaksud adalah Cina harus bisa menahan imbang Australia pada laga pertama. Dengan menahan imbang Australia, kepercayaan diri para pemain timnas Cina dinilai akan meningkat. Kondisi itu bisa membuat para pemain bermain lebih tenang dan dengan mudah mengalahkan Indonesia. Terlebih lagi, saat melawan timnas Indonesia, pemain-pemain andalan seperti Wulei, Fernando, dan Alan bisa kembali bermain usai pulih dari cedera. Jika kami bisa mendapatkan 1 poin dalam pertandingan tandang melawan Australia, moral Cina akan sangat meningkat, demikian rilis dari Sohu.com. Dan ketika kami kembali ke Cina, pemain seperti Wulei dan Alan bisa kembali. Jika kami dapat memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, kami dapat dengan mudah mengalahkan Indonesia, yang terdiri dari para pemain naturalisasi, jelanjut Sohu.com. Sebelum melawan timnas Indonesia, Cina akan bertandang ke Stadion Adelaide Oval untuk melawan Australia pada Kamis, 10 Oktober 2024, waktu setempat atau pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Martin Paes cedera pergelangan tangan, kabar buruk bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Martin Paes dikabarkan mengalami cedera. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yakni Bahrain dan Cina. Dua pertandingan tersebut bisa dibilang tidak akan mudah karena timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain terlebih dulu di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, mendatang. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan bertolak ke Cina untuk bertanding melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024. Meski akan melawan musuh kuat, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal yang apik. Pada dua laga sebelumnya, anak-anak asuh Shin Tae-yong sukses mendapatkan 2 poin karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Cina malah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Adapun Bahrain mampu mengalahkan Australia dan kalah dari Jepang. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia kala itu tidak lepas dari sosok kiper anyar, Martin Paes. Paes benar-benar tampil gemilang di bawah mister gawang tim Garuda. Ia menjadi sosok penting dalam keberhasilan timnas Indonesia mencuri poin dari 2 tim langganan Piala Dunia. Kehebatannya di bawah mister gawang itu pun membuat Paes kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia.
Ia kemungkinan akan menjadi andalan di bawah mister gawang timnas Indonesia kala melawan Bahrain dan Cina. Namun, baru-baru ini kabar buruk menimpa Paes yang membela FC Dallas di Major League Soccer, MLS. Paes dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan jelang pertandingan melawan San Jose Earthquakes di Stadion Avaya pada Rabu, 2 Oktober 2024, waktu setempat atau Kamis pagi hari waktu Indonesia Barat. Kiper berdarah Belanda itu pun harus absen membela FC Dallas dan tidak masuk ke dalam skuad. Kepastian soal cederanya Paes juga sudah dikabarkan oleh klubnya, FC Dallas. GK Martin Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, cuit FC Dallas. Kabar tersebut tentu menjadi angin yang kurang menyenangkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, FC Dallas belum memastikan sejauh apa cedera yang dialami oleh Paes. Semoga Martin Paes bisa segera pulih dan kembali membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saat dihubungi awak media termasuk bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa 27 pemain itu mayoritas nama-nama lama yang membela timnas Indonesia di edisi sebelumnya. Itu berarti tidak akan banyak perubahan nama pemain yang dibawa pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kata Sumarji, Shin Tae-yong akan segera mengumumkan 27 pemain itu pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dari 27 pemain itu, sudah dipastikan termasuk Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Kedua pemain itu sebelumnya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Kedua pemain itu dipastikan bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menantang Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Kwangdao Youth Football, Kwangdao, Cina, Selasa, 15 Oktober 2024. Semuanya ada 27 pemain yang akan dipanggil Coach Shin Tae-yong. Daftar 27 pemain itu sudah termasuk Maes Hilgers dan Eliano Reijers, kata Sumarji, Selasa, 1 Oktober 2024. Lanjut Sumarji, para pemain itu akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Para pemain dari klub Liga 1 2024-2025 yang diminta datang ke Jakarta. Adapun untuk pemain abroad langsung berangkat masing-masing ke Bahrain. Sumarji juga memastikan tidak akan ada sesi latihan di Jakarta. Kami akan kumpul Sabtu ini. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan langsung terbaik ke Bahrain. Jadi kami tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta. Nah untuk pemain abroad, mereka langsung ke Bahrain, diucap Sumarji. Adapun timnas Indonesia sudah memainkan 2 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan 0-0 kontra Australia.